Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, kasih sayang dan cahaya ilahi selalu menyertai kita semua. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa kita hidup hanya karena satu hal sederhana yang sering kita abaikan, ialah nafas. Setiap detik, tanpa kita sadari, kita menarik dan menghembuskan udara. Namun berapa kali kita benar-benar hadir, benar-benar sadar bahwa nafas itu bukan sekadar oksigen, melainkan tanda kasih sayang Allah yang terus mengalir dalam diri kita. Bagi kebanyakan orang, nafas hanyalah proses biologis. Tapi bagi para sufi, nafas adalah rahasia besar kehidupan. Mereka menyebutnya sebagai nafas Ar-Rahman, hembusan kasih sayang Allah yang menjadi asal mula segala wujud. Tanpa nafas, tak ada kata yang bisa terucap. Tanpa nafas tak ada gerakan, tak ada doa, bahkan tak ada kehidupan. Namun justru karena begitu dekatnya nafas dengan kita, banyak orang melupakannya. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk berlari dalam kecemasan, marah, kecewa, bahagia, hingga lupa bahwa setiap tarikan nafas adalah pinjaman yang jumlahnya terbatas. Ada yang mendapat jatah panjang, ada yang pendek. Dan tidak seorang pun dari kita tahu kapan nafas terakhir itu akan datang. Bayangkan, sejak lahir hingga hari ini, berapa juta kali kita telah bernafas, namun berapa kali kita benar-benar menghadirkannya dalam kesadaran. Para sufi mengingatkan, setiap nafas yang keluar tanpa mengingat Allah adalah nafas yang hilang sia-sia. Sobat Rumi, jika kita mau berhenti sejenak, duduk dengan tenang lalu mendengarkan irama nafas kita, disitulah kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari. Tarikan nafas adalah anugerah, hembusan nafas adalah pelepasan. Dalam setiap tarikan ada doa tersembunyi, dalam setiap hembusan ada rasa syukur yang bisa kita hadirkan. Rumi pernah berkata, nafas yang engkau hirup adalah cahaya, nafas yang engkau hembuskan adalah cinta. Jika engkau sadar, maka setiap nafasmu adalah zikir. Indah sekali, bukan? Maka hari ini mari kita jelajahi bersama bagaimana nafas yang sering dianggap biasa dalam pandangan para sufi ternyata menyimpan rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang hidup, bahkan membuka pintu menuju ma'rifatullah. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, para sufi sejak dahulu memahami bahwa nafas bukan hanya tentang hidup dan mati, bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Nafas, dalam bahasa mereka, adalah isyarat kehadiran Allah yang terus-menerus melingkupi diri kita. Ibnu Arabi, seorang sufi besar, menyingkap rahasia ini dalam ungkapannya tentang nafas Ar-Rahman, hembusan kasih sayang Allah. Menurut beliau, seluruh alam semesta ini hadir dari satu hembusan ilahi. Nafas itu yang membentangkan langit, menghidupkan bumi, dan mengalir dalam setiap makhluk. Artinya, setiap kali kita menarik nafas, sebenarnya kita sedang menerima bagian dari hembusan kasih sayang Allah. Lalu Rumi, sang maestro cinta, menyebut nafas sebagai pintu antara tubuh dan ruh. Ia berkata, lihatlah nafasmu. Ia datang dan pergi, namun tak pernah lelah. Begitu pula dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti hadir dalam hidupmu. Rumi mengingatkan bahwa nafas bukanlah milik kita. Ia adalah titipan. Dan setiap kali kita menyadarinya, kita sedang mengetuk pintu rahasia yang menghubungkan kita dengan asal mula kehidupan. Namun sayangnya kebanyakan manusia berjalan dalam kelalaian. Nafas mereka hilang bersama keluh kesah, terbuang bersama amarah, atau tercabik oleh kegelisahan. Mereka bernafas tapi tidak hidup di dalam nafas itu. Padahal sadar nafas adalah salah satu bentuk zikir paling halus. Zikir yang bahkan tidak perlu suara, tidak perlu gerakan, cukup dengan kehadiran hati. Dalam tradisi sufi, setiap tarikan nafas bisa dipenuhi dengan nama Allah.
Misalnya, ketika menarik nafas, hadirkan lafaz Allah di dalam hati, lalu saat menghembuskannya, hadirkan makna Hu, Dia yang Maha Ada. Dengan cara itu, setiap nafas menjadi doa, setiap hembusan menjadi syukur. Sobat Rumi, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita masih menganggap nafas itu hanya udara? Atau kini kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang halus, lembut, dan terus-menerus hadir, mengingatkan kita pada Sang Pemberi hidup. Para sufi berkata, barang siapa sadar pada nafasnya, ia sadar pada Tuhannya. Maka memahami makna nafas dalam tradisi sufi adalah memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kasih yang selalu menyertai, ada rahmat yang selalu mengalir, bahkan dalam diam kita sekalipun. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah memahami makna nafas dalam tradisi sufi dan juga mengapa banyak orang melupakannya. Maka kini, mari kita melangkah lebih jauh, belajar untuk hadir dalam nafas seperti para sufi. Latihan ini sederhana, tidak memerlukan tempat khusus, tidak butuh alat apapun. Cukup diri kita sendiri dan keikhlasan untuk hadir. Mari kita mulai. Duduklah dengan tenang dimanapun Anda berada. Letakkan kedua tangan di atas paha atau lutut. Biarkan tubuh rileks, bahu tidak tegang, dan mata boleh terpejam perlahan. Sekarang tariklah nafas perlahan. Hadirkan dalam hati lafaz Allah saat udara masuk. Rasakan udara itu mengisi dada, memenuhi tubuh, seakan-akan membawa cahaya kasih sayang Allah ke dalam diri Anda. Lalu, hembuskan nafas perlahan. Hadirkan lafaz Hu, Dia yang Maha Ada. Bayangkan segala beban, kecemasan, dan kesedihan keluar bersama hembusan nafas itu. Setiap hembusan adalah pelepasan. Setiap tarikan adalah anugerah. Ulangi perlahan. Tarik nafas, Allah. Hembuskan Hu. Sobat Rumi, teruslah lakukan dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dipaksakan. Biarkan nafas mengalir apa adanya, sebagaimana ia selalu setia mengalir sejak kita lahir. Yang kita lakukan hanyalah menyadarinya. Bayangkan setiap tarikan nafas adalah doa yang masuk ke dalam jiwa, dan setiap hembusan adalah rasa syukur yang keluar dari hati. Bayangkan pula bahwa dengan setiap nafas, kita sedang disatukan kembali dengan Sang Pemberi hidup. Inilah rahasia yang dijaga para sufi. Nafas adalah zikir tersembunyi. Zikir yang tidak terdengar oleh telinga, namun bergetar dalam hati. Zikir yang tidak memerlukan kata-kata, namun bisa membawa kita pada keheningan yang dalam. Sobat Rumi, cobalah lakukan latihan ini beberapa menit setiap hari. Saat pagi menjelang, sebelum tidur, atau ketika hati sedang gelisah. Lihatlah bagaimana tubuh menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih dekat pada Allah. Rumi pernah berpesan, duduklah dalam diam, dengarkan nafasmu. Di sana engkau akan menemukan suara cinta Tuhan yang paling lembut. Maka jangan biarkan satu pun nafas terlewat tanpa kesadaran, karena setiap nafas adalah jalan pulang. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketika kita mulai belajar sadar nafas, mungkin awalnya terasa sederhana. Tarik, hembus, hadir. Namun sesungguhnya, di balik kesederhanaan itu, ada manfaat spiritual yang begitu besar. Para sufi telah merasakan dan menuliskan pengalamannya, dan mereka menyebut sadar nafas sebagai jalan sunyi menuju kedekatan dengan Allah. Manfaat pertama adalah ketenangan hati. Betapa banyak manusia yang hidup dalam kegelisahan. Pikiran berlarian ke masa depan, hati dipenuhi penyesalan masa lalu. Namun ketika kita hadir dalam nafas, seketika kita kembali ke saat ini. Kita belajar menerima apa adanya. Tarikan nafas memberi kita harapan. Hembusan memberi kita kelegaan. Dan disitulah hati menjadi tenang, karena ia kembali kepada Tuhannya. Manfaat kedua adalah kejernihan pikiran. Ketika nafas menjadi zikir,
Pikiran kita perlahan terbebas dari hiruk-pikuk dunia. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh emosi, tidak mudah terbakar amarah, tidak cepat jatuh dalam kecemasan. Nafas yang disadari seperti air jernih yang membasuh kekeruhan pikiran, hingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih terang. Manfaat ketiga adalah kedekatan spiritual. Sadar nafas mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir. Bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun, kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Cukup dengarkan nafas, maka kita akan mendengar bisikan kasih-Nya. Cukup hadir dalam hembusan, maka kita akan merasakan kehangatan pelukan-Nya. Para sufi merasakan bahwa setiap nafas adalah sapaan lembut dari Allah yang terus mengingatkan, "Aku dekat." Sobat Rumi, dengan sadar nafas kita juga belajar bersyukur. Betapa sering kita meminta ini dan itu, tetapi lupa bahwa hadiah terbesar sudah ada, nafas itu sendiri. Setiap tarikan adalah pemberian, setiap hembusan adalah kesempatan. Betapa miskin kita jika tidak mampu melihat kekayaan yang begitu dekat ini. Rumi pernah berpesan, nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dengan jiwa. Jika engkau menjaganya, maka engkau akan sampai pada sumber kehidupan. Artinya, manfaat terbesar dari sadar nafas bukan hanya untuk kesehatan jasmani, tetapi juga untuk menuntun kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa hidup hanyalah perjalanan pulang kepada Allah. Sobat Rumi, mari kita rasakan bersama. Bayangkan jika kita mampu menjaga nafas kita setiap hari dalam zikir, maka betapa damai hidup ini. Tidak lagi sibuk menyesali, tidak lagi gelisah mengejar, karena kita tahu setiap nafas adalah bukti kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti mengalir. Inilah manfaat spiritual sadar nafas, ketenangan, kejernihan, kedekatan, dan rasa syukur yang terus bertumbuh. Sebuah jalan sederhana namun mampu membawa kita pada kedalaman yang tak terbayangkan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama dalam perjalanan batin tentang nafas. Dari makna nafas menurut para sufi, mengapa banyak manusia melupakannya, latihan sederhana untuk menghidupkannya, hingga rahasia besar bahwa jumlah nafas kita terbatas dan manfaat spiritual yang terkandung di dalamnya. Kini tibalah kita pada sebuah kesimpulan yang begitu indah. Nafas adalah zikir tersembunyi, zikir yang tidak terdengar telinga, tidak terlihat mata, namun berdenyut dalam hati dan tubuh kita setiap saat. Bahkan ketika kita diam, bahkan saat kita tidak mampu berkata-kata, nafas tetap menyebut namanya dalam diam yang paling dalam. Para sufi meyakini bahwa siapa yang mampu menghadirkan kesadaran dalam nafasnya, maka ia akan senantiasa bersama Allah, kapanpun dan dimanapun. Karena setiap tarikan nafas adalah panggilan dan setiap hembusan adalah jawaban. Tarikan nafas adalah anugerah, hembusan adalah penyerahan. Tarikan nafas adalah kehidupan, hembusan adalah kematian. Dan keduanya adalah bagian dari tarian ilahi yang penuh kasih. Sobat Rumi, hidup ini sesungguhnya hanyalah kumpulan nafas, tidak lebih. Dan setiap nafas membawa kita semakin dekat kepada kepulangan. Jika demikian, apakah pantas kita menyia-nyiakannya? Apakah pantas kita menggunakannya untuk kebencian, keluh kesah, atau amarah? Rumi pernah berkata, jangan biarkan satu pun nafasmu berlalu tanpa kesadaran, karena itu adalah harta yang paling berharga yang engkau miliki. Betapa dalam pesan itu, seakan mengingatkan kita bahwa kita bisa kehilangan apa saja dalam hidup, harta, kedudukan, bahkan orang-orang tercinta. Tetapi selama nafas masih ada, berarti masih ada kesempatan untuk mengingat Allah, untuk memperbaiki diri, untuk kembali pulang dengan hati yang damai. Maka mari kita tutup perjalanan ini
dengan satu kesadaran baru, bahwa mulai hari ini, setiap kali kita menarik nafas, kita hadirkan nama Allah. Dan setiap kali kita menghembuskan nafas, kita lepaskan segala hal yang bukan Dia. Dengan begitu, seluruh hidup kita akan menjadi zikir yang tidak pernah terputus, zikir yang mengalir bersama setiap tarikan dan hembusan nafas. Sobat Rumi yang penuh cinta, semoga perjalanan tentang nafas ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pengalaman. Karena ilmu tanpa kesadaran hanyalah kata-kata, sedangkan ilmu yang dipraktikkan akan menjadi cahaya. Semoga setiap nafas kita selalu penuh dengan kasih, penuh dengan syukur, dan penuh dengan ingatan kepada Allah yang Maha Hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.